Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Riza Dutafiani dengan NIM 1801071 dan Dewi Fitriani. Pada mata kuliah Kimia Bahan Alam 1 ini, kami akan membahas tentang quinon. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian quinon, sifat-sifat dari quinon, manfaat quinon dalam bidang farmasi, klasifikasi senyawa quinon, biosintesis quinon, dan lain-lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman tahu nggak apa sih itu quinon? Quinon adalah segolongan senyawa karbonil strukturnya siklik dan merupakan diketon yang berkonjugasi. Contohnya, yang paling sederhana adalah 1,4 benzoquinone. Ini adalah struktur dari 1,4 benzoquinone. Semua quinon berwarna dan banyak di antaranya berupa pigmen alami yang digunakan sebagai zat warna. Quinon diturunkan dari anggota yang paling sederhana, p-benzoquinone, yang ditemukan oleh Woskresky pada tahun 1838 sebagai hasil oksidasi asam quinat. Strukturnya terdapat dalam bagian pigmen, antibiotik, vitamin K, koenzim berupa ubiquinon dan plastoquinone. Banyak zat pewarna buatan dan alami, pewarna dan pigmen adalah turunan quinon. Pigmen ini sering terdapat dalam kulit, galih atau akar, serta dalam daun. Tetapi pada jaringan tersebut, warnanya tertutupi oleh pigmen lain. Sebaliknya, pada bakteria, fungus, dan lumut, quinon berperan sedikit dalam mewarnai makhluk tersebut. Misalnya, badan buah kebanyakan Basidiomycete diwarnai oleh quinon. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari quinon. Yang pertama, semua quinon berwarna, hanya saja warnanya dapat berbeda-beda tergantung dari penggolongannya. 2. Reduksi bolak-baliknya menjadi hidroquinon. 3. Mempunyai kromofor dasar seperti kromofor pada benzoquinone. 4. Kecenderungannya untuk menambahkan nukleofil. 5. Senyawa quinon pada reduksi dengan reduktor lemah. Manfaat quinon dalam bidang farmasi. Embellia ribes dipakai di India sebagai obat anti-fertilitas, anti cacing pita, dan penyakit kulit. Rubia onchotrichia menstimulasi pembentukan akar pada beberapa spesies. Litospermum sp sebagai zat warna, Streptomyces sp sebagai antibiotik, akar Morinda citrifolia L sebagai anti kanker, antiseptik, dan antibakteri, akar bunga pulsatilla sebagai antimikroba, daun Terminalia catapa L sebagai antioksidan. Nah, jadi klasifikasi dari senyawa quinon itu yang pertama yaitu benzoquinone, naftoquinone, anthraquinone, dan quinon-quinon lainnya. Yang pertama yaitu benzoquinone. Benzoquinone merupakan pigmen pungus yang umum, tetapi jarang dijumpai dalam tumbuhan tinggi dengan konsentrasi yang dapat diamati. Berbentuk kristal kuning cerah dengan bau yang mengiritasi khas, menyerupai klorin, pemutih, dan plastik panas atau formaldehid. Nah, jadi benzoquinone ini ada dua, 1,4 benzoquinone berwarna kuning dan 1,2 benzoquinone berwarna merah. 1,4 benzoquinone berwarna kuning ini pekat terhadap asam mineral kuat dan alkali yang menyebabkan kondensasi dan penguraian senyawa. Dapat kita lihat struktur di atas, 1,4 benzoquinone berwarna kuning dan 1,2 benzoquinone berwarna merah. 2. Naftoquinone. Sejumlah besar naftoquinone dijumpai di alam berupa pigmen tumbuhan merah kuning, vitamin K1 dan vitamin K yang sejenis secara fungsional merupakan naftoquinone terpenting. Naftoquinone dianggap mempunyai peran dalam
transport elektron. Di sini dapat kita lihat ada 3 struktur senyawa, di mana yang pertama ada 1,2 naftoquinon berwarna merah, kedua 2 hidroksinaftalena 1,4 dion berwarna merah coklat, yang ketiga 5 hidroksinaftalena 1,4 dion berwarna kuning. 3. Antraquinon. Antraquinon ini merupakan kelompok yang terbesar. Hampir semua senyawa ini adalah polifenol atau turunan alkoksinya dan mengandung sebuah substituen pada posisi beta. Banyak antraquinon yang terdapat sebagai glikosida dengan bagian gula terikat dengan salah satu gugus hidroksil fenolik. Salah satu jenis antraquinon penting ialah antrasiklina, yaitu suatu golongan glikosida antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces sp. Contohnya adalah rutilantinon. Nah, berikut adalah gambaran dari struktur 1, dihidroksiantrasen 9, dion alizarin merah jingga dan 1,4,5 trihidroksi 2,3 dimetilantrasen 9,10 dion. 4. Quinon lain. Banyak jenis quinon polisiklik alami yang telah dikenal di samping naftoquinon dan antraquinon. Sebagian besar merupakan pigmen fungsi dan bakteri, tetapi jarang ditemukan dalam tumbuhan tinggi. Di sini dapat kita lihat salah satu contoh struktur senyawanya ada di hidroksiperilen 3,10 dion. Selanjutnya yaitu biosintesis quinon. Biosintesis quinon ini dapat kita lihat pada gambar-gambar slide berikut. Yang pertama, biosintesis quinon polisiklik. 2. Skema dari perkiraan biosintesis islandisin dan citromycetin. 3. Biosintesis dari antron dan antraquinon yang berasal dari poliketida. 4. Biosintesis naftoquinon dari beberapa pigmen yang berasal dari organisme laut. 5. Biosintesis naftoquinon dari beberapa turunan naftalen dan naftoquinon yang berasal dari poliketida dan diproduksi oleh fungi. 6. Biosintesis naftoquinon dari beberapa naftoquinon yang diproduksi oleh tumbuhan. 7. Biosintesis benzoquinon dari beberapa quinomethida. 8. Biosintesis benzoquinon dari Phanerolen. Identifikasi dan pemisahan. Reaksi khas ialah reaksi bolak-balik yang mengubah quinon menjadi senyawa tanpa warna, kemudian warna kembali lagi bila terjadi oksidasi oleh udara. Untuk mendeteksi quinon dalam suatu tumbuhan dapat dilakukan screening fitokimia. Screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan salah satu pemeriksaan awal simplisia untuk mengetahui golongan besar senyawa yang terdapat dalam tanaman. Screening fitokimia meliputi pemeriksaan golongan senyawa kimia, di antaranya quinon, tanin, flavonoid, saponin, dan steroid atau triterpenoid. Hasil fitokimia. Hasil penapisan fitokimia pada simplisia memberikan hasil positif jika pada alkaloid ditandai dengan endapan warna merah, quinon ditandai warna merah kecoklatan, tanin adanya warna merah, flavonoid adanya endapan kuning, steroid atau triterpenoid adanya warna merah. Sedangkan hasil penapisan fitokimia pada simplisia memberikan hasil negatif jika pada saponin ditandai dengan tidak terbentuknya busa. Pengujian sampel pada kunyit. Cara-caranya yaitu kunyit dipotong-potong ditambah dengan dietil eter dan NaOH serta HCl pekat. Dalam uji ini, apabila sampel kunyit saat ditambahkan NaOH akan memudarkan warna dari sampel. Namun apabila ditambahkan HCl pekat, warna semula muncul kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pada kunyit terdapat kandungan senyawa quinon atau zat warna quinon.
Proses pemisahan senyawa kuinon ini dapat kita lakukan dengan tahapan ekstraksi, evaporasi, dan kromatografi. Ekstraksi. Ekstraksi ini adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Diketahuinya senyawa aktif yang dikandung oleh simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Selanjutnya yaitu evaporasi. Evaporasi ini adalah salah satu kaidah utama dalam industri kimia untuk memekatkan larutan yang encer. Evaporasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penguapan yang timbul akibat diberikan uap panas dalam suatu peralatan. Kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT merupakan cara umum yang digunakan untuk memisahkan senyawa kuinon. Tetapi, begitu banyak keragaman struktur sehingga tak satu pun sistem atau deretan sistem yang berkaitan dapat digunakan secara umum pada kuinon. Benzokuinon sederhana dan naftokuinon sederhana sangat mudah larut dalam lemak. Sebaliknya, antrakuinon yang banyak hidroksilnya sangat polar dan diperlukan campuran pelarut rumit agar mereka bergerak. Karena kuinon senyawa berwarna, mendeteksinya pada plat KLT dengan sinar tampak tidak sukar. Tetapi, pemeriksaan dengan sinar UV mungkin bermanfaat dan memerlukan pendeteksi yang lebih peka.